Gimana kita hari ini? Hari ini kita mau ada bikin konten jalan bareng AB ke temen gue, adik kelas gue lebih tepatnya sih. Dia ini komikus, ilustrator, komik keren basket. Ya udah, nanti kalau udah nyampe kita lanjut lagi rekam-rekamnya ya. Siap. Ini pusing gue lagi nyari alamat. Udah nyampe nih sama temen gue. Oh, hai Dogi. Permisi ya. Kita mau dateng. Oh, temen. Dia Mau ikut bikin konten kayaknya. Sama temen gue namanya Juan. Johan takutnya dia belum bangun. Oh. baru bangun dia. Gua gerebek lu. baru bangun. Katanya baru pulang dari Bandung tadi malam. Pantes. Gua baru balik. Juan Tito, ini temen gue. Lo- Ini yang bikin ini nih. Sang Saka 5. Oke. Boleh nih, boleh masuk kan nih? Boleh, Oke. Halo Sobat Pasir, ketemu lagi dengan gue Abe Rubio di Jalan Bareng Abe. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama adik kelas gue di Seni Rupa ITB bernama Juan Vito. Dia ini nih yang bikin komik Sang Saka 5. Ya, udah pernah tahu nggak sih komik keren basket? Kayaknya masih fokus banget tuh ya. Sekarang ada lagi nggak sih komik basket selain lu? Mungkin udah ada. Cuma Mungkin udah ada ya. Nggak pernah kedengeran. Gue nggak tahu. Gue cuma tahunya dulu gitu. Nah, kebetulan kita berdua ini dipertemukan di lapangan basket dan kebetulan juga satu kampus di Seni Rupa ITB. Gue angkatan tit gitu. Gue sebut angkatan lah. Pokoknya dia di kelas gue aja pokoknya. Nah, jadi gue lihat nih anak konsisten banget dalam komik dan apalagi dia angkat basket, kita suka ya ketemu di lapangan, nyambunglah kita. Nah, jadi kita angkatlah sedikit ya tentang Juan ini, sepak terjangnya dengan dunia basket dan komik itu seperti apa. Nah, ini ceritain dulu dong, lu tuh awal suka komik tuh gimana sih waktu kuliah? awal suka komik sebenarnya nggak waktu kuliah. Gue kuliah komik aja gue kabur. Pengakuan dosa ini kayaknya. Jadi waktu kuliah, lu kabur gitu ya. Itu Cuma orang-orang kalau- sukses memang begitu biasanya. Cuma kalau suka komik sih dari dulunya ya. Dulu, Cuma suka baca. ketika Baca. dapat jadi mata kuliah kenapa susah. Gitu. Enak bacanya aja Enak gitu ya. bacanya. Kok males bikinnya gitu. Terus Cuma ya abis lulus Ah. terus gue sempat kerja kantoran dulu kan. oke. Terus abis selesai kerja kantoran tuh kayak anjir, kayaknya gue nggak ngedesain deh kayak Jadi komik masih mikir, desain juga enggak gitu ya? apanya? Lu boleh milih antara, aduh komik kok susah banget, terus habis itu ngedesain enggak juga gitu. Ya kan biasanya lulus tuh kan pasti kan lulus tuh kita lulusan DKV, gue DKV kan, gue lulus tuh udah kerja di agensi atau di mana gitu kan. Setelah dijalani dan setelah Kok berat ya gitu. kenapa begini, terus gue lihat-lihat lagi gambar-gambar lama gue debu-debu kayak gini kan, ini sayang banget kalau gue tinggalin. Mau jadi debu doang atau gimana gitu. Jadi kayak abis gue resign dari kantor, terus gue bilang kayaknya gue harus kembangin ini gitu. Oke, itu 2012. Itu sekitar 2010-an. Oh, 2010-an. Oke, Nah. oke. Terus habis itu semedi 2 Semedi. tahun mulailah fokus. Sebenarnya waktu itu gue ada job ngerjain komik seri tokoh populer dari Alex. Oke. Dulu waktu itu gue kebagian gue ngerjain Lionel Messi. Gue ngajuin itu sebenarnya. Oke. Gue ngerjain Lionel Messi, disetujuin, cuma kayaknya ujung-ujungnya karena memang belum menjadi komikus beneran ya, jadi masih kayak Setengah hati. nggak, bukan hatinya sih nggak setengah, cuma hasilnya setengah-setengah gitu. Hasilnya gitu. Kan dari hati kan biasanya kan hati nggak maksimal. Terus kan gue komiknya kan gue selalu berpartner sama temen gue nih si
Fadli nih, Fadli. Kalau Ah. teman-teman nyebutnya Gundil. Gundil. Hai, Dulu waktu kita ngerjain Messi itu, bener-bener kayak baru banget jadi geluti dunia komik kan. Jadinya tuh ngerjainnya lu halaman segini, gua halaman segini, lu halaman beda segini. style dong. Iya. Jadi, makanya komiknya nggak jadi. jadi ketemu nih jawabannya buat teman-teman yang mungkin suka baca komik. Kalau kalian perhatiin karakternya di bagian segini gambarnya bagus, bagian sebelah sini kok beda ya. Nah, ketemu alasannya. Ternyata itu ada 2 orang yang gambar. Baru kita tahu pelan-pelan kalau meskipun kita semua ada skillnya nih, dalam komik tuh kan sama kayak basket tuh, kerja sama tim nih. Iya, betul. Ada yang line art, ada yang coloring. Idenya memang dipikirin bersama. Itu baru kita tahu di pertama kali bikin tuh. Kenapa gambarnya belang-belang ya? Tapi jalan dulu ya. Yang penting mulai dulu. Itu kata kuncinya. Kayak sekarang dalam Merabi ini mulai aja dulu. Walaupun agak berantakan, ya mohon maaf ya. Gitu ya. Apa-apa, lanjut aja. Oke, terus habis itu lu mulai fokus ke komik basket tahun berapa? Gue mulai fokus ke komik basket tuh pas pandemi. Sebenarnya komiknya udah keluar, udah gue kenalin di Comic Con terakhir sebelum pandemi. Namanya Project on Fire dia dulu. Wah, itu dia kalian mesti lihat nih. Kalau kelihatan nggak nih? Oh iya, udah nanti kita zoomin aja. Nah, on Fire berarti apa di pamer popcorn? Comic Con terakhir Oktober 2019. Oke, kadung pandemi, barulah mulai ini. Itu awalnya gimana sih? Kok tiba-tiba lagi pandemi nganggur banyak nggak ini terus habis itu lu mulai fokus komik basket gitu? Awalnya kan masih tentang komik bola dulu nih. Itu komik bola tuh lumayan advance tuh. Itu gue sampai ambil S2. S2-nya desainnya juga gue perdalam tuh, komik sama sports. Ini jalannya gimana nih, industrinya bakal kayak gimana nih. Enak kan kalau misalkan kita S2 kan kita dibantai sama dosen-dosen. Kalau sekarang dibantai sama netizen. Kalau tesisnya kredibel berarti kan ini bisa kita lanjutin gitu kan. Nah, selesai perkomik bolaan itu, selesai nih tesis nih, gue udah selesai sidang nih kan, terus nanya kan, komik bola, gue waktu itu komik bolanya tuh waktu saat gue selesai sidang itu lagi mau collab sama PSSI waktu itu. Jadinya tuh kayak komik bola yang gue mulai dari nol, di saat-saat gue selesai sidang itu udah mau collab sama PSSI. Jadinya tuh kayak ngobrol nih, Dil, komik bola kita yang dari buram nih, sekarang kita udah mau sampai kerja sama PSSI loh. Terus kita bikin apa lagi ya? Kayak gitu. Terus si Gundilnya cerita kan, sebenarnya bikin komik basket itu bucket list gue dari dulu, dari kecil dia bilang gitu. Oke, bucket list Gundil berarti. Terus gue tanya, kenapa nggak dibikin? Iya, problemnya macam lah waktu itu. Problemnya sampai dia memutuskan untuk nggak bikin. Malah dia ikut bikin komik bola bareng gue kan. Terus udah, jangan nggak dibikin lagi, kita bikin sekarang. Itu tuh waktu gue ngobrol itu, tentuin nih, tokoh utamanya siapa. Hari itu juga tuh, ayo kita bikin. Kita debat dulu namanya siapa. Makanya keciptaan nih orang pertama. Ini waktu itu belum semua nih. Ini inspirasi jangan-jangan teman-teman seangkatan lagi. Mungkin bisa jadi. Kayaknya gue pernah lihat ya, yang pakai diikat-ikat rambutnya, ini ada anak SR kayak gitu. Kita tentuin hari itu juga tuh. Masih belum ada gambar kan. Masih nama semua segala macam. Ada si, kita bilang jangan sampai, ada orang jagoannya namanya Bara gitu kan, terus ada tokoh biasanya kan ada kan karena kita Indonesia culture banget kita kan itu kan, terus jadinya jangan lupa taruh orang Ambonnya nih. Yang paling jagonya gitu. Biasanya freestylernya kan oke tuh. Jangan lupa taruh orang Bataknya nih, namanya Edison Warlindungan. Jadi kita nentuin semua dulu tuh. Setidaknya starting 5-nya lah gitu. Musuhnya belum ketahuan di situ. Sorry, ini inspirasi dari mana nih? Inspirasi komik ini tuh Slam Dunk ya? Sebenarnya kalau inspirasinya Slam Dunk udah jelas, tapi itu bukan dari komik basket, dari komik bola juga gue udah kayak inspirasinya tuh kayak sebisa mungkin penggambarannya kayak gitu. Misalkan dulu tuh sebenarnya begitu, tapi karena kita kan manusia yang punya ini ya, maksudnya kita mulai startnya dari situ. Ntar style kita yang bawa kita ke kembangin. Style kita yang bawa kita nggak ke situ lagi. Itu cuma kayak itu start kita dari situ tuh. Cuma kitanya ntar yang bawa kita ke style kita sendiri, ntar ketemunya kayak gimana. Soalnya kan kalau dibilang Slam Dunk nggak pernah berwarna. Komik gue berwarna. Iya. Berarti ini dari awal
Sang Saka 5 ini langsung color atau hitam putih dulu? Kalau Sang Saka 5 langsung color karena terakhir kali gue ngerjain komik bola itu kan di webtoon. Itu udah color. Jadi gue belajar berwarna tuh di situ. Wah. Waktu pas publishing dipublish di Mizan Publishing waktu itu. Waktu dipublish itu hitam putih. Oke. Ini cuma, color. Tapi ketika webtoon hitam putih nanggung banget. Layar monitor ngapain? Layar HP ngapain hitam putih lagi gitu kan? Betul. Makanya gue belajar warnanya tuh waktu pas nerbitin komik bola gue di webtoon waktu itu. Oke. Jadi pas Sang Saka udah langsung berwarna. Kenapa namanya Sang Saka 5? Itu ceritanya gimana tuh Sang Saka 5? Tadinya namanya On Fire kan. Terus nama berubah jadi... Nama On Fire itu kan nih istilah Inggris banget nih. Meskipun artinya enak nih. Lu nge-shoot masuk mulu kan. Wah, On Fire nih orang kayak gitu kan. Selain tokoh utamanya juga kan ada api-apinya nih di mata nih. Kayak tato gitu ya maksudnya. Ceritanya sih tanda itu lahir. Nggak ditanya di sekolah ya, kenapa kamu ada apa gitu? Digebukin mulu nggak hilang-hilang. Tadinya On Fire, cuma kalau misalkan dicari waktu pas kita kerja sama bareng DBL pas pertama kali sama Mas Kang Idan, kalau ada judul lokalnya kira-kira apa? Nah di situ ketika ada judul lokalnya, ketika kayak gini, gue lihat si sama Gundil dia bilang judulnya paling enak Sang Saka 5. Kenapa Sang Saka 5? Karena di basket kan ada istilahnya 5 jagoan pertamanya kan starting five. Tapi karena kita Indonesia gitu kan, jadinya si Sang Saka 5. Jadi 5 yang terbaik dari Sang Saka. Gitu. Teman-teman tuh konsep Sang Saka 5 tuh begitu. Jadi bukan karena memang ada latarnya ya. Ini kan komik lokal ya, komik. Dan serima sama kata Pandawa 5 juga, jadi kayak Sang Saka 5 kayaknya. Bagus konsep itu, ini satu nama Sang Saka 5 langsung ngebel dengan Pandawa 5. Keren. Oke, jadi si yang bikin narasi konsep cerita segala macam itu kalian berdua lah. Berdua. Jadi cerita yang mengarang cerita siapa? Yang ngarang cerita juga berdua di debat tadi, kita tuh debat dulu. Jadinya tuh kita ngindarin di tengah-tengah ngerjain debat karena itu bikin kerjaan nggak beres. Betul. Jadi benar-benar kita debatin dulu aja yang ntar ceritanya begini, ntar ceritanya begini, ntar pas di lapangan dia crossover lewatin sini atau apa gitu kayak gitu tuh. Sedetil itu ya. Itu jauh sebelum komik digambar biar pas kita ngerjain nggak ada ceritanya lebih enak kayak gini dong. Wah, ganti lagi ceritanya kan kayak gitu kan bikin progres agak kemana-mana ya kalau ada kayak gitu. Jadi benar-benar disiplin ke cerita udah beres, baru ke tahap selanjutnya ya sketsa dan apa gitu. Ini inspirasi cerita ngarang sendiri atau dari based on kehidupan lu atau sama Gundil gitu? Sebenarnya hampir mirip sama waktu pertama kali gue wawancara di komik bola sih. Ada waktu gue komik bola juga begitu. Sama pertanyaannya. Sebenarnya ketika ditanya kayak gitu, gue jawabnya dari kalau termsnya komik basket nih, dari basket yang gue alami sendiri sama basket yang gue lihat di TV. Nah, itu kan banyak banget cerita, apalagi basket yang kita alami sendiri. Di kampus, di istirahat pakai celana panjang, pulang kuliah basket gitu. Di banyak kan lo aja mungkin di zaman lo banyak kejadian aneh-aneh pas di lapangan kan. Iya itu ya banyak sih. Cuman kalau ini ngangkat setting ini bukan kampus kan? Sekolah. Kenapa sekolah? Kita mulai dari sekolah dulu. Jadi kayak gue emang kepikiran pengen ini berkepanjangan sih. Cuma Jadi nanti terusnya sekolah dulu, habis kuliah. Oke. Waktu yang bola gue bikin dari SMP malah. I see. Anak-anak SSB karena umur anak SSB kan. Kalau misalkan si SMA kayaknya startnya dari basket kayaknya startnya dari SMA dulu aja deh. Dan biar seirama sama waktu gue bikin kita basketnya basket SMA ya dulu segala macam terus kenapa ya biar suatu saat bisa kolab sama DBL aja. Gue belum kolab masuk. Nah itu ngomongin soal DBL kita akan masuk ke segmen berikutnya. Tapi ini masih ada banyak pertanyaan lagi, oke? Si berikutnya adalah ini tantangan. Nah ini tantangan dalam bikin komik ini apa ini? Waduh, nih gue nggak, kan lu cerita soal waktu lu kuliah komik, kok ternyata nggak semudah yang lu pikir ya. Terus ketika lu mulai bikin
MJP sama Sasaka 5. Tantangan yang paling berat itu apa sih biasanya? Selama proses bikin. Tantangan dalam proses bikin ya udah pasti sih bedanya komik olahraga dan komik yang lain kan di komik olahraga tuh identik sama sequence. Jadinya gerakan-gerakannya tuh harus informatif. Betul. supaya kita bisa menjelaskan dan yang baca juga ngerti, oh dia lagi begini. Iya. Kalau satu single movement gampang nih. Tapi kalau misalkan lu ngejelasin si A ngoper ke si B yang lewatin si C, terus tiba-tiba mau lay up, nah itu kalau misalkan kita angle-nya harus bener itu. Kita nggak bisa ngejelasin. Perspektifnya harus bener ngambil, kalau nggak angle-nya, anatominya, jangan sampai ngoper kelihatan kayak nembak, gitu kan, kayak gitu kan. Susah loh guys. Ini orang ngapain? Jangan diremehin tuh komik basket, ngeri itu susahnya itu. Itu semua kalau misalkan kita waktu kelas gambar bentuk kitanya kabur-kaburan, gagal nih, nggak ada kita ngobrol di sini sekarang. anatominya kemana-mana kan, makanya kan kita kalau misalkan gambar komik misalkan pas foto gambar dari depan banyak nggak bisa gitu. Tapi kalau gambar dari angle bawah lagi crossover nih gimana caranya gitu ya, tampak mata burung itu. Ada tuh di beberapa scene di belakang, kalau nanti ada filler-fillernya itu kalian akan lihat angle-angle-nya beda-beda. Itu keren-keren loh. Maksudnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu komik Sasaka 5, ya silahkan aja cek nanti di Instagram atau di website. Website ada kan? Website sendiri. Website sendiri itu belum. Karena belum. Kalau si komik kan bisa dibaca di. Iya. Kayaknya harus punya. Nanti kalau mau bikin website sama gua aja. Loh, kok jadi jualan? Enggak. Maksudnya sekarang zamannya sosial media, lo bisa taruh di Instagram, bisa di TikTok atau dimanapun. Asal lu rajin, kan sebenarnya konsistensi kan. Lu konsisten untuk upload itu masih aman. Oke, untuk tantangan tadi, apalagi yang paling berat? Waktu nggak ada masalah. Tenggat waktu nih, misal gimana lu ngadapin deadline? Wah ini, waktunya mepet, Bu. Nggak tidur dong gitu. Iya memang nggak tidur. Serius lu? Tenggat waktu kita kerja sama bareng DBL itu, sempat seminggu sekali. Wow. Seminggu se-chapter. Se-chapter tuh kurang lebih berapa? 40 panel, 40. Wow. Satu panel kan satu gambar tuh. Ada yang kebayang nggak sama 40 panel itu? 40 panel berwarna. Capek loh. Full color loh. Full color. Wow, luar biasa. Akhirnya kita minta kelonggaran buat 2 minggu. Tapi ternyata kelelahan yang seminggu itu nggak recover. Jadinya benar-benar waktu ngerjain 2 minggu pun kitanya udah fisiknya udah exhausted, udah turun banget. Cuma berdua ya? Cuma berdua. Kenapa? Ada sebenarnya ada backgrounder kita sih. Ada backgrounder kita. Ada ya. Cuma kan kalau dia ghostwriter disebutnya, tapi kalau ini kan backgrounder tuh yang bikin latar belakang itu sekolahan. Oke. Itu ada orangnya sendiri. Ada orangnya sendiri. Cuma kan dia lebih ke aset, dia bikin asetnya yang kita maksimalin belakangan gitu. Dia udah bikin line. Gambar orang-orang itu dia juga ya? Orang-orang belakang, penonton. Jadi ada beberapa scene yang kalian akan lihat nanti di komiknya, itu ada gambar orang, gitu, gambar gedung rapi-rapi, ternyata memang sudah ada bagian orangnya sendiri yang bikin. Nah, kali mereka berdua ini, Yuan sama Gundil itu fokus ke gambar utama. Gambar utama. Coloring kalian juga atau dilempar ke? Ya biar terjaga ya semua ya. Biar konsisten, biar coloring lu doang? Coloring gue doang. Oke. Kalau Gundil? Dia outline sampai garis bersih art inking kalau ada detail lu ya. Gua. Ini untuk bikin satu gambar ini berapa lama biasanya? Dari awal jadi pensil, coloring, shading, detail, ada keringat segala macam gini, ini berapa lama? Ini nggak nyampe sehari sih ini. Jam berapa jam? 4-5 jam lah. Kalah sama gua. Gua jadi sombong gua. Gua cuma sejam. Gambarnya nggak sebagus ini. Gambarnya nggak sebagus ini. Tapi yang gue bilang tadi, karena kan tipe garis orang beda-beda. Ya. Ini gue sendiri sampai outline-nya. Oke. Ini Fadli, lain kan? Oh iya. Meskipun mirip, yang bikin mirip kan warnanya, makanya coloring harus tetap juga kan. Iya, ini outline tergerak. Lain kan, tipe outline-nya lain. Iya. Emang lu ada kayak wash di brush gitu ya. Cara garisnya juga lain. Jadi benar-benar. Yang kayak gitu tuh yang ini bikin Gundil. Iya, itu Gundil. Iya, ini Gundil.
Yang kayak gitu tuh yang bikin belang. Iya. Oh belang ya? Jadinya meskipun tipis, cuma belang. Jadinya kayak emang harus di roll nih. Yang ini outline doang, yang ini calories doang. Kalau enggak ntar meskipun bisa-bisa juga ya jatuhnya kan sekilas mah mirip gitu. Tapi kalau lihat dari dekat, oh beda ya garisnya ya. Iya. Termasuk penentuan desain kostum segala macam itu dibikin berdua ya? Atau serah lu aja? Desain gua sih. Oh desain lu ya? Jadi gue bilang sepatu kayak gini-gini. Nah ini ngomong sepatu ini lucu nih. Ini lucu nih. Sepatu ini ada temen lu juga yang nyumbang ya? Siapa namanya nih? Iya, namanya Raka Gema Maulid. Yang racunin lu basket juga nih? Yang racunin gua basket jasanya juga. Banyak banget ini si Raka ini. By the way, Raka sekarang di mana ya? Raka sekarang katanya sih udah keluar dari Puma ya. Pindah ke? Nggak tahu. Ini kok jadi gosip? Jadi gosip 2003. Kemana Rak? Jangan di-mention katanya. Nanti kita doang katanya nyebrang ke pindah ke sebelah, ke seberang. Seberang ya situlah. Nah, jadi Raka, jadi mostly yang ada di komik itu sepatunya biasa ya, maksudnya. Sepatunya biasa. Inspirasi sepatu dari mana? Biasa aja atau? Iya, ini masih kayak masih generik semua kok ini sepatunya. Cuma beda-beda aksen warna segala macam ya. Kecuali sepatunya tokoh utama. Nah, si Bara ini. Tokoh utama sepatunya ini kebetulan didesain sama teman seangkatannya mereka namanya Raka yang memang dia ini desainer sepatu profesional merek Puma dulunya. Sekarang udah nggak tahu lah di mana gitu loh. Oke. Jadi si sepatu karakter ini kita mungkin akan masuk ke komik favorit, scene favorit kali ya. Komik yang kalau kalian bisa lihat ini dipajang di seluruh kamar dia. Nah ini scene favorit lu ya kalau gue bilang. Bisa ceritain nggak sih ini maksudnya gimana? Scene favorit gue tuh sebenarnya yang ini. Ini jelas nih scene favorit gue nih. Kenapa? Waktu ini kan gue kerja sama Kang Idan dari Main Basket nih. Oke. Jadi waktu pas awal kerja, gue bilang di episode ini, gue bilang sama Kang Idan, kita iklanin ini yuk, gimana? Maksudnya ini posting sebagai postingan Kang Idan. Iya, ada Main Basket segala itu. Jadi tuh Kang Idan posting ini dulu nih. Baru komiknya keluar. Waktu gue posting ini nggak sebagai panel kayak gini, benar-benar postingan orangnya doang nih. Instagram. Nah, jadi tuh kesannya sih ada jagoan yang bukan tokoh utama sebenarnya. Namanya Robinson. Robinson ini lagi hits karena dia di 3 menit terakhir bisa bikin menang kita lawan Filipina. Ini ceritanya dia baru ngalahin Filipina di sini. Oke. Sontak kan waktu pas diposting, mana ada Indonesia ngalahin Filipina, mana ada Indonesia ngalahin Filipina. Oke. Lalu beberapa saat SEA Games Indonesia menang lawan Filipina. Orang balik lagi ke halaman ini. jadi ada ini di konten Main Basket ada beneran ada. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran cerita ini tentang apa sih ya, nanti silakan aja berkunjung ke Instagram Main Basket Kang Idan. Kang Idan. Apalagi nih, ini mirip seorang nih kayak ini. Iya itu. Siapa ini? Itu Kang Ujo. Kang Ujo. Nggak keberatan nih kalau dia digambar begini. Nggak ada yang minta. Siapa lagi sih pesanan karakter-karakter yang mirip-mirip siapa yang ada di sini? Boleh dong bocorin. Siapa nih? Oh, nih gue inspirasi dari si A, dari si B gitu. Siapa aja? Ini Kang Ujo. Ini siapa nih? Oh, ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini asal aja gitu. Ada cameo nih. Dua orang cameo. Ada cameo. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal filler aja. Siapa aja? Sebutin aja. Itu ada Daniel Wenas sama Bung Teki nih. Oh, oke. Nanti kita filler ya. Iya. Oke. Siapa lagi tuh? Udah kayaknya itu. Itu aja ya. Itu aja. Biasanya kalau mereka digambar gini, ini nggak sih pada profesional nggak ada royalti segala macam gitu-gitu? Emang profesional. Pertama adalah kita minta dulu aja, atau nggak dia yang ngajuin atau kita yang minta. Kalau misalkan ini kan mungkin saat itu kan kita waktu itu komik basket pertama ya. Ya kita aja siapa yang mau ada di sini. Bilang aja. Ya pasti kan buat ngebus. Sorry, ini gue melihatnya ada mie ayam ini apaan ini? Mie ayam ini tuh gimana ceritanya? Sponsor atau gimana sih? Enggak. Ceritanya kan si Bara ini pindah ke sekolah baru. Hal pertama yang dia kunjungin bukan kelasnya, tapi kantinnya. Dia coba mie ayamnya dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa sponsor lah ya?
Bisa. Wah, ini yang nonton episode kali ini Jalan Bareng AB, kalau misalkan tertarik mau sponsor, tapi masukin produknya lewat komik ya, bisa banget. Langsung aja kontak Juan. Jangan lewat gua bukan manajernya, bukan. Jadi mau makanan, apalagi ya baju ya, apalagi yang paling kan di luar basket nih makanan. Tas, ya, tas, mostly apa ya? Ya yang segala hal muncul. Gear anak sekolahan. Iya. Iya, makanan, apalagi sepatu, ya pakaian, sepatu, makanan. Ya, banyak sih sebenarnya. Tinggal ini papan skor juga bisa kan? tato, iya, tato juga ada gitu. Jersey basket udah pasti paling bisa. Ya Kalau kan? di lapangan kan ada slot buat iklan. Juga, iya, ini iklan komik MJP, main basket tuh, iya. Bisa ada Aza juga. Oh ya, menarik. Oh, ini yang tadi gue jelasin. Oh iya, sequence-nya. Sorry. Kenapa yang susah sequence itu? Karena ya misalkan di adegan ini nih. Iya. Si baranya diikuti, dipepet. Waktu dia lari ke arah sini, ternyata ada yang screen kan. Ada yang ngeblocking. Tapi di posisi agak zoom out, ternyata posisinya kan gini. Si playmaker lagi lihat, baranya tuh udah kosong. Gitu. Jadinya kan untuk ngejelasin kalau scene berikutnya ini pasti satu adegan 3 kali gambar untuk detik yang paling cuma beda 2 detik nih adegannya. Iya. Dari dia sebelum lari, sebelum di screen dan sesudah di screen. Iya, kebayang. Iya kan, ini kan tuh. Dia lihat si baranya kabur ke sana. Iya. Baru dia bisa ngoper. Iya. Apa namanya? Ini scene berikutnya dia oper ke 3 point atau ke ini? Dia oper ke si baranya buat nge-shoot, buat shoot dari 0 derajat. Tuh, bayangkan guys, susah loh. Jadi mirip-mirip komik Tiger Wong kali ya, komik-komik silat itu kan, jadi kan adegan tendang, tonjok kemana gitu. Habis itu pindah scene lagi, itu nggak gampang. Komik-komik kayak Shinchan gampang lah ya. Shinchan. Atau gerakan sederhana, misalkan dia lagi munggungin, tiba-tiba dia roll kan. Ya. Tiba-tiba banyak ngobrol. Dia nge-roll ke belakang tuh. Dan tadi munggungin tuh. Terus dia balik badan buat spin. Yao Ming. Oh, ini sama ini ya? Iya dong. Enggak, sebenarnya sih enggak, cuma ternyata bisa nyambung. Oh iya, beda nomornya 5 dan 3 gitu. Tapi sebenarnya bisa nyambung ini ke sini. Oke. Lu berarti produce jersey, kaos juga dong berarti ya? Itu ada buat teman-teman yang lihat ini jersey. Ini jersey ceritain dong. Ini jersey ini dijual apa enggak? Gue mau loh ini. Atau akan produksi nanti atau gimana nih? Ini masih evolusi lagi bentuknya. Jersey terbarunya itu gue ada collab sama NFT artis namanya Arya Mularama. Oke. Jadinya ntar jersey yang versinya collab sama dia yang akan dibikin. Ini versi awal banget waktu dummy lah ya. Dummy. Nah, kita duduk lagi. Tadi sudah melihat sebagian koleksi dari panel-panel komiknya si Juan. Seru ya, seru banget loh guys. Jadi si Juan ini pun saking kerennya ini harusnya udah ada sponsor kali ya, atau kerjasama sama publisher udah ada yang ngajak kerjasama, udah ada ya. Boleh cerita nggak itu proses gimana untuk dapetin si sponsor atau publisher atau ini? Kalau awal kan memang kita bikin sendiri ya, dari yang Comic-Con terakhir itu. Setelah pandemi, udah semua isolasi mandiri, udah boleh keluar rumah nih kita nih. DBL ngabarin lewat mediatornya. Itu awalnya gimana? Lu nawarin ke DBL atau DBL langsung kontak lu setelah lihat karya-karya lu? Gue nawarin. Gue punya ini, bersedia lihat nggak? Kalau gue punya konsep komik basket, bersedia publishing nggak? Sorry, ini agak biar kasih trik buat teman-teman di luar sana juga. Itu lu kenal orang DBL-nya nggak? Atau lu cari di Google siapa orang yang bisa menghubungi? Atau lu ketemu lewat seseorang orang dalam disebutnya sehingga lu bisa memberikan komik ini lu? Gimana tuh prosesnya? Nggak Google kan? Apa? Nggak di Google di DBL gitu kan? Siapa itu pertama kali ngobrol lewat Kang Idan itu. Nah, berarti apa? Orang dalam. Misalkan nih bukan ini sih, misalnya let's say gua atau lu nggak kenal sama Kang Idan. Lain ceritanya mungkin tidak akan
seperti ini. Tapi ya itu balik lagi, itu kan tergantung usaha kita kan sebenarnya. Saat itu mungkin Kang Idan punya alternatif project buat mereka ajuin ke DBL-nya. Terus ulang salah satu ininya dia kayaknya waktu itu pernah nyebut kayak dia ada ini dan ada gua gitu. Apa tuh? Gua nggak tahu dua yang iya. Kira-kira reka adegan gitu. Apaan tuh sih basket? Waktu itu dia bilang, tapi yang diterima sama mereka yang gua. Karena kebetulan ya karena mungkin produk-produk yang lain yang lagi dia tawarin agak kan waktu itu protokol masih keras tuh, DBL aja belum boleh turnamen kan. Jadinya kayak gue waktu itu pas buat ngisi konten di mana mereka nggak boleh turnamen, berarti kan turnamennya masih off. Jadinya mereka punya platform DBL Play yang punya banyak subscriber, mereka ngapain nih selagi nggak boleh turnamen? Itu loh maksudnya ketika ada kegiatannya. Makanya kan ketika kayak gitu, gue bilang gue punya komik basket. Kalau memang itu bisa ditayangin di situ selagi kompetisi nggak ada. Oke banget nih konsepnya gitu. Makanya itu bukan kebetulan. Tuhan sudah mengatur semua. Gue jadi tahu siang gitu. Ini hari Jumat ya, ini hari Jumat. Oke. Apa namanya? Berarti sampai sekarang masih sama-sama DBL? Oh, udah enggak. Udah enggak. Makanya ketika kerjasamanya udah beres dalam 1,5 tahun. Kerjasamanya 1,5 tahun. Habis itu lama loh, 1,5 tahun lumayan. Lama. Makanya ini juga episode-nya banyak. Bukunya sampai pecut gitu ya. Pecut sama DBL. Bukunya tuh ada banyak juga. Nah, maksudnya cuma kan karena kolaborasi sama bareng DBL ya. Saya mau bikin versi bukunya nih buat gimana nggak cuma di layar HP gitu, bisa Sang Saka 5 bisa ada di rumahnya. Ada bukunya? Ada bukunya. Mana bukunya? Ini. Nah. Ini dijual atau cuma dummy? Ini dijual. Dijual, guys. Berapa? Beli. Berapa? Silakan. Langsung dijual aja promonya. Ini harganya 100.000 per buku sebenarnya. Cuma kalau khusus kolaborasi sama main basket juga nih. Atau dulu punya tuh. Kita 3 buku ini 250.000. Mantap. Diskonnya jauh loh, dari 300 250. Yoi. Jangan minta diskon 100.000 loh ya. Nggak ada cerita gila nih, gambarnya keren-keren gini. Capek lo bikin komik. Jangan dibajak. Nggak menghargai namanya itu. 250 beli di mana? Bisa langsung lewat lu atau di main basket? Bisa langsung lewat gua dan bisa langsung di IG-nya Sang Saka 5 nih. Judulnya Sang Saka 5 juga IG-nya. Nah, bisa langsung pesan di adminnya lu juga ya berarti. Dan orang-orang lainnya. Dan orang-orang lainnya. Siapapun yang buka IG-nya Sang Saka 5 Yanti jual juga. Atau langsung japri ke Instagramnya Juan, nanti kita akan kasih di bawah ini ya. Alamat IG lu, main basket, sama Sang Saka 5 ya. Ini baru keluar 3 kan, cuma akan keluar sampai di atas 5 lah. Kayak pesimis gitu, ayo dong semangat ini, semangat gitu. Ini kita berarti terbitin berkala lah. Berkala berapa lama lagi kira-kira? Jadi bocoran buat teman-teman yang nonton juga, oke, setelah gue punya yang 3 ini, untuk berikutnya 4, 5, 6 kapan lagi kira-kira? Dalam setahun ke depan itu ada 5 episode lagi. Setahun ke depan. Sampai 2025 itu ada 5 episode lagi. 5 episode lagi. Berarti sampai 4, 5, 6, 7, 8. 8 buku di tahun 2025. Sampai 2025, setahun inilah, berarti sampai ada 8 buku berarti ya. Semangat Juan. Teman-teman jangan lupa beli bukunya, bisa langsung hubungi langsung Juan, bisa langsung ke Instagramnya ke Sang Saka 5 atau boleh ke main basket. Ya wis, men, thank you banget men. Lu sukses banget ini bikin karya gambar basket ini detail, gue suka. Dan buat teman-teman yang memang suka komik dan suka basket, wajib punya buku ini. Dan kalau memang suka juga, ini kayaknya perlu jersey-nya, perlu loh ini, merchandise. Itu nanti lah ya, bisa diomongin nanti kalau lihat eksekusi aja. lewat gua. Ya wis. Thank you Juan, sukses selalu. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di lapangan tentunya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jalan Bareng AB.